Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai aktivitas belajar mengajar pada pagi hari ini, dan sebelum itu kita akan renungan dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat kembali di pagi hari ini untuk renungan. Kiranya Tuhan berkati kami sepanjang hari ini dan renungan ini. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Renungan kita pada pagi hari ini judulnya adalah Kristen dan dunia bukan milik dunia. Bacaan Yohanes 15 ayat 18 sampai 21. Saya baca ayat 18. Jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci kamu daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Suatu kali seorang kawan membagikan pengalaman membuat SIM motor melalui jalur yang resmi, dan dalam realitas ia mampu menyelesaikan ujian praktek, tetapi berulang kali dinyatakan gagal. Di sepanjang ujian teori, ia menyaksikan kecurangan yang luar biasa ketika ada pihak tertentu dengan sengaja memberikan kunci jawaban pada mereka yang menggunakan calo. Alhasil hingga 8 kali barulah ia berhasil mendapatkan SIM yang ia butuhkan. Sambil bergurau, ia berkata, "Mungkin petugas sudah kesal melihat wajah saya lagi, jadi diluluskan saja deh." Generasi muda, Yesus sangat menyadari penolakan dunia atas dirinya, meskipun ia menunjukkan kebaikan, keteladanan, pengajaran yang luar biasa. Namun ia berhadapan dengan nilai dan sikap dunia yang bertentangan dengan kebenaran. Ia tetap melawan sehingga dunia serta merta membencinya. Yesus tahu kebenaran sejati bertentangan dengan nilai-nilai dunia yang dicemari dosa. Yesus tetap konsisten dan menerima dosa, konsekuensi, ditolak, dan dibunuh dunia. Yesus menunjukkan identitasnya sebagai utusan Bapa yang merendahkan diri dan menjadi hamba sampai rela mati di salib, supaya lewat ketaatan dan pengorbanannya, manusia berdosa mengalami kebenaran dan kasih-Nya. Inilah yang diajarkan dan dipersiapkan kepada para muridnya yang sebentar lagi akan mengalami tekanan, penganiayaan karena identitas mereka yang telah sebagai pengikut Kristus. Jadi GNM, kita sebagai pengikut dan orang pilihan, maka kita juga akan mengalami apa yang Yesus alami karena kita bukan memiliki dunia, sehingga dunia juga akan membenci kita. Hal ini terjadi karena kita sebagai hamba atau utusannya tidak lebih tinggi daripada Tuhan dan pengutus kita. Hanya orang yang kompromi dan masih milik dunia tidak akan mengalami kebencian tersebut. GNM, kita bukan milik dunia lagi, karena identitas kita tidak lagi sama dengan dunia, melainkan kita memiliki nilai-nilai kekekalan dan dalam banyak hal berbeda dengan dunia yang kompromikan. Misalkan pungli berbohong demi kebaikan, mengejar kekuasaan, kekayaan, dan dengan mengorbankan orang-orang lain, dan masih banyak lagi. GNM mengalami situasi-situasi yang menekan seperti yang Yesus dan murid-muridnya alami. Apakah identitasmu sebagai murid Kristus perlu pengujian atau sedang diuji atau memang sudah teruji? Siapkan hati kita dan mohon pertolongan Tuhan untuk tetap teguh beriman meski dunia tidak menyukai kita. Generasi muda, mari kita memberanikan diri untuk tampil beda dalam memperjuangkan kebenaran. Identitas kamu akan semakin jelas ketika nilai-nilai Kristus nyata dalam hidupmu, dengan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah selesai renungan. Semoga apa yang kami dengar dan kami baca bisa tertanam di hati kami. Dan juga setelah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan menyertai sampai akhir nanti. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.